Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini pembacaan firman Allah terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 dan juga kita baca ayatnya yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Allah di dalam 1 Samuel 17 ini kita tahu bersama bagaimana tentang Goliat orang Filistin. Dan ketika Daud mendengar apa yang dikatakan orang Filistin itu dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara-saudara, bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Saul mulai ada rasa kecemasan, rasa ketakutan, tawar hati ketika melihat orang Filistin yaitu Goliat ya. Dalam ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Goliat mempunyai postur tubuh yang sangat besar. Dan ketika orang Israel dan juga secara khusus Saul melihat ya postur tubuh yang sangat besar, sehingga mulai ada kecemasan dalam hatinya, ya mulai tawar hati ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-31 Samuel pasal 17, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nah, kita lihat satu contoh ya, bagaimana Daud, dan kita kenal latar belakang dari Daud. Daud tidak ya dilatih berperang seperti saudara-saudaranya, tapi dia hanya pengembala kambing domba. Tetapi luar biasa, dia memiliki iman, dia memiliki kepercayaan yang luar biasa bahwa Tuhan ada di pihaknya. Dalam ayat yang ke-26 sekali lagi saya bacakan ya apa yang dikatakan oleh Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara-saudara, mari kita perhatikan, dan kalau kita membaca seterusnya ya, bagaimana sikap Daud berbeda dengan Saul ya. Daud tidak mengizinkan ada perasaan kecemasan, ada perasaan ketakutan atau tawar hati. Dia tidak mengizinkan itu terjadi dalam hatinya, tetapi dia begitu yakin, dia begitu percaya bahwa pasti Tuhan akan membela mereka. Pasti
Tuhan ada di pihak mereka. Saya membaca dalam ayat yang ke-23 ya, dalam 1 Samuel 17, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Daud mengetahui akan hal ini, ya, siapa yang akan mengalahkan Goliat. Maka Saul ya telah berkata, sesungguhnya ya di sini, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Jadi Saul telah berjanji siapa yang dapat mengalahkan Goliat, ya, akan diberikan kekayaan, bahkan juga ya di sini akan memberikan anaknya. Daud bukan tertarik karena ya ada hadiah memberikan kekayaan kepadanya, tapi Daud lakukan ini karena Daud tahu ya bahwa Tuhan pasti akan beserta dengan dia, bahkan bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-26 jelas di sini Daud berkata ya, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang membuat Daud ya, dia ingin ya mengalahkan Goliat. Daud ingin mengalahkan Goliat bukan karena hadiah yang dijanjikan oleh Raja Saul, bukan. Tapi dia tahu ya bahwa Goliat ini harus dikalahkan karena telah mencemooh ya di sini ya, mencemooh. Ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Saudara-saudara, dan kalau kita membaca seterusnya bagaimana ya perkelahian Daud dan Goliat, dan Daud menang. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-47 dalam pasal yang ke-17 ya, ayat 45 mulai sampai ayat yang ke-47 Samuel pasal 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Inilah yang menjadi kepercayaan Daud. Sebab itu Daud tidak mengizinkan kecemasan, tawar hati, ketakutan ya
masuk dalam hatinya. Tidak. Nah, ini bagaikan Goliat. Orang yang cemas, orang yang takut, dia tawar hati. Ini seperti Goliat, ya, Goliat. Karena perkataan Goliat seolah-olah ya dialah yang paling kuat. Saudara-saudara, di akhir-akhir ini ya, di mana seluruh dunia menghadapi pandemi, ya, seringkali kita ya merasa ada kecemasan, ada ketakutan melihat situasi, keadaan, kondisi zaman ini. Mendengar begitu banyak orang yang mati. Sebab itu jangan izinkan kecemasan, ketakutan, tawar hati menimpa kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Tapi mari kita lihat satu contoh bagaimana Daud ya dengan penuh keyakinan dia berkata ya dalam ayat yang ke-47 dalam 1 Samuel 17, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Goliat dikalahkan, orang Filistin dikalahkan bukan oleh kekuatan Daud ya, bukan oleh kepandaiannya mungkin, tapi dengan Allah dia dapat mengalahkan Goliat. Kecemasan, ketakutan seperti Goliat yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tapi pada saat ini mari ya, ketakutan, kecemasan itu, tawar hati itu kita bisa kalahkan ya. Nah, dalam Mazmur 28 kita baca ya, ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Inilah yang Daud katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mari kita mau percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya, saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Allah, maka Allah yang akan bertindak ya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 juga dikatakan ya, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini menjadi satu pengalaman dari Raja Daud. Ia percaya, ia serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Jangan izinkan ada kecemasan, ketakutan dalam hidup kita ya. Bahkan juga mungkin tawar hati ketika menghadapi banyak masalah, persoalan. Tapi pagi hari ini kita mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak, kita memperoleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kembali di hari yang baru ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus benar-benar percaya kepadamu, karena Engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu itu Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, tawar hati, karena Engkau berjanji ya dan amin. Kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan ada di dalam hidup kami. Ketika kami benar-benar percaya kepadamu, maka Engkau yang akan bertindak. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau ada beserta dengan kami. Dan biarlah segala tingkah laku perbuatan kami ya Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu.
nama Allah yang dipermuliakan. Tuhan, bagi anak-anak-Mu, bagi umat-umat-Mu yang pergi dalam pekerjaan, usaha, bahkan juga dalam pendidikan, Engkau juga yang senantiasa ada menyertai, memberkati. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam bersekolah, Engkau juga membuat mereka berhasil. Berikan hikmat, memberikan akal budi, kekuatan iman ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Engkau yang memberkati rumah tangga kami. Engkau yang memberkati anak cucu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Nama Allah yang dipermuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.